Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji salam syukur pada Allah yang Maha Ghafur atas keberkahan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, bertepatan malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti rangkaian acara safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Kecamatan Luhur Dalam tahun 2024. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Ustaz Edi Mahmud Suwendi.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu sekalian, kami hari ini sangat senang dan bergembira karena bisa memulai Safar Ramadan di tahun 2024 ini, di Ramadan 1445 Hijriah ini, yang mana tahun ini memang kebijakan Bapak Bupati membuat, kalau tahun-tahun sebelum ini kita hanya 14 desa dibagi ke 14 kecamatan. Nah, tahun ini alhamdulillah atas kebijakan Pak Bupati ini kita buat setiap kecamatan 2 desa. Insya Allah dalam ini nanti akan dikunjungi juga oleh Pak Bupati, tapi tentu tidak di Pak Baru ini. Desa yang akan dikunjungi adalah Siang Baru, itu yang akan dikunjungi. Tahun lalu saya Siang Panas, nah, tahun ini saya di Pak Baru. Nah, Pak Bupati ini seberang jalan juga. Jadi saya sebelah kiri, Pak Bupati sebelah kanan. Kalau dari arah kilo 11, kalau dari arah kiri kanan saya sebelah kanan, Pak Bupati sebelah kiri. Nah, demikian juga nanti di kiri kanan. Kalau malam ini Pak Bupati, nanti malam berikutnya ada di malam-malam berikutnya nanti selama 14 hari ini itu akan saya kunjungi juga. Jadi 14 kecamatan ini 2 desa. Nanti juga kami terima kasih atas kontribusi dari Pak Yogi Syariah yang kita juga pemerintah Kabupaten Siak ini, Bapak Ibu sekalian, selaku pemegang sahamnya. Jadi kalau kita pemegang saham ini, kalau untung Bank Yogi Syariah itu kita dapat untung. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau rugi juga pemerintah juga menanggung rugi. Maka mari kita dukung sama-sama. Mudah-mudahan bank pemerintah, bank pembangunan daerah Provinsi Riau yang juga merupakan bank seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau dan Kepri, ini kita doakan mudah-mudahan senantiasa maju dan terus berkembang. Semakin banyak untung yang bisa diraih oleh bank ini, Bapak Ibu sekalian, maka semakin besar juga nanti kontribusi yang bisa diberikan dalam bentuk CSR atau bantuan sosial lainnya kepada kita semua. Kami
seluruh pemerintah Kabupaten Siak ini sampai ke desa juga wajib buka rekening di Bank Republik Syariah, Pak. Nah, karena kita wajib dukung dan ini menjadi semacam bendahara kita. Jadi jalur kita pembayaran bantuan semua itu Bank Republik Syariah. Kecuali kalau tidak terjangkau oleh beliau, baru nanti kita menggunakan jasa perbankan yang lainnya. Nah, ini perlu kami sampaikan dan kita doakan bersama di bulan Ramadan, di bulan penuh berkah, di bulan yang makbul doa ini. Mudah-mudahan bank milik masyarakat Provinsi Riau ini dan Kepulauan Riau ini senantiasa maju dan terus berkembang dan memberikan keuntungan manfaat yang lebih banyak lagi, baik bagi masyarakat di Provinsi Riau ini dan juga masyarakat di Kepulauan Riau. Karena ini yang dimiliki oleh dua provinsi, Pak, Riau dan Kepulauan Riau. Nah, yang berikut juga kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Basnas, yang komisionernya hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang juga ikut membantu meringankan beban pemerintah. Beliau yang ada di Basnas ini yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Zakat. Di Basnas ini, Pak, ini Undang-Undang Zakat yang menjaminnya. Pemerintah Kabupaten Siak ini sangat-sangat mendukung. Apa bukti sangat mendukung? Dulu ketika pimpinan daerah boleh jadi ketua Basnas, itu Pak Alfedri yang jadi ketua Basnas. Ketika Pak Alfedri jadi ketua Basnas, waktu itu zakatnya hanya terkumpul 500 juta, tak sampai 1 miliar. Begitu beliau jadi ketua Basnas, berkonsultasi dengan Pak Bupati pada waktu itu, diwajibkan semua PNS membayar zakat, maka naik drastis, Pak. Ingat saya di atas 2 miliar. Hah? Dan yang pertama di atas 2 miliar, dari 500 jutaan menjadi 2 miliar lebih, dan berikutnya terus berkembang sampai terakhir Pak Alfedri jadi ketua Basnas itu 11 miliar. Nah, sekarang berapa waktu itu? Sekarang itu tahun 2023 yang lalu 25 miliar 25 miliar, dan kami pemerintah merasa sangat terbantu karena kadang di pemerintah Bapak Ibu sekalian, tak semua hal bisa dilakukan. Ada ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang menghambat. Tapi Basnas asal sesuai dengan ketentuan syariah, fikih zakatnya, insya Allah bisa dibantu. Maka kami, Pak Bupati dan saya pemerintah Indonesia mendukung penuh bagaimana Basnas ini bisa terus berkembang. Potensi zakat sebetulnya Pak Ibu sekalian di Kabupaten Siak ini kalau dihitung secara kasar itu bukan 25 miliar, tapi 250 miliar. Artinya apa yang bisa dilakukan yang dikumpulkan oleh Basnas Kabupaten Siak ini itu belum mencapai sekitar 10%-an saja. Maka ini juga perlu dukungan dari kita. Semakin banyak dana yang dikumpulkan, insya Allah semakin banyak, semakin berkah negeri ini, semakin berkah, semakin bisa banyak kita membantu. Tadi siang saya dapat laporan juga, karena kita Basnas ini Pak Ibu sekalian, ini alhamdulillah berkat kami mendukung Pak Bupati dan jajaran pemerintah mendukung Basnas ini, kita dapat penghargaan. Basnas juga dapat penghargaan sebagai salah satu Basnas terbaik yang ada bukan di provinsi ini, Pak, yang ada di Republik ini, di Indonesia. Nah, ini tepuk tangan dulu Basnas ini, Pak. Kita juga kita ini kita dukung. Jadi juga Pak Zubir juga ikut dulu berkontribusi membesarkan, mengembangkan Basnas ini dengan ceramah-ceramah beliau. Maka saya terus di bulan Ramadan ini, mari kalau ada yang mengambil momentum untuk membayar zakatnya dari Ramadan ke Ramadan, maka mari kita hitung. Kita jadikan Ramadan itu untuk menghitung harta kita. Jangan sampai ada harta yang kita simpan itu ada hak orang lain di situ. Nah, kalau memang ada hak orang lain, keluarkan zakatnya supaya bersih harta kita itu. Apalagi jangan sampai termakan oleh kita baik untuk buka puasa ataupun sahur kita. Bersihkan itu dengan kita keluarkan zakatnya. Ini yang wajib kita. Belum lagi kita bicara infak dan sedekah. Tapi paling tidak wajib ini harus kita dahulukan. Jangan sampai nanti kadang-kadang, ya walaupun ini ada juga kadang perdebatan, Pak. Saya melihat kadang-kadang ada salah satu kecamatan di kita, saya tak perlu cerita kecamatannya. Ketika ibadah kurban, itu total nilai ibadah kurbannya itu bisa mencapai 3 miliar, Pak. Tapi zakatnya tak sampai 250 juta, tak sampai 300 juta zakat. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin harus masyarakat kita pahami lagi. Jangan kita, walaupun ada mazhab yang mengatakan wajib, Ustaz, ya, tapi kan kalau kita bermazhab Syafi'i ini itu sunnah muakkad.
Tapi kalau zakat ini wajib hukumnya, maka dihulukan yang wajib ketimbang yang sunnah, walaupun itu muakkad sunnahnya. Maka ini juga harus menjadi pembelajaran kita bersama di kesempatan Ramadan yang mulia dan penuh berkah. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon doa kepada segenap masyarakat Kabupaten Siak, khususnya Kecamatan Lubuk Dalam, khusus lagi ini masyarakat Pekanbaru, doakan pemimpin dari negeri Siak ini, mudah-mudahan kita bisa terus berjaya, kita bisa terus membangun, memberikan kontribusi, bisa mendapatkan penerimaan yang banyak untuk membiayai operasional dan terutama pembangunan daerah Kabupaten Siak ini. Karena setiap tahun kita terus mencari peluang-peluang bagaimana kita bisa mendapatkan penerimaan daerah lebih baik dan lebih besar lagi, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk memberikan pembangunan atau memakmurkan masyarakat, baik di infrastruktur, pendidikan maupun yang lain. Dan saya juga ingatkan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di Kampung Pekanbaru ini ada dua target kita di tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini terkait dengan miskin ekstrim. Nah, saya berharap nanti mudah-mudahan masyarakat miskin ekstrim tidak ada lagi di Kampung Pekanbaru. Karena target nasional itu di akhir 2024 Desember miskin ekstrim 0%. Nah, sudah harus tidak ada lagi. Yang kedua adalah terkait dengan stunting. Nah, stunting ini penting untuk memastikan bagaimana generasi yang akan datang ini bisa hidup atau tumbuh dengan kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang cerdas anak-anak kita ke depan. Karena stunting ini mengancam kesehatan anak, mengancam juga kecerdasan anak-anak generasi anak-anak. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terlebih itu kami juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Tak terasa belum lama rasanya bulan Ramadan. Hari ini, malam ini kita kembali menikmati bulan Ramadan. Ini sudah puasa yang keberapa? Ke-7? Kedua ya. Kalau ke-7 berarti pengen cepat Lebaran. Tidak terasa. Artinya kesibukan duniawi kita pada saat ini itu berbeda dengan zaman dahulu, Bapak Ibu. Selalu kita mendengarkan rasanya baru kemarin bulan puasa, rasanya baru kemarin Ramadan, tak lama lagi Lebaran. Mungkin selalu kita mendengar hal itu. Dulu-dulunya kita jarang mendengar hal demikian. Itu membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa kesibukan kita di akhir-akhir ini menjelang kiamat itu jauh lebih banyak ketimbang kesibukan kita dulu-dulunya. Dan mungkin juga ibadah yang kita lakukan bersentuhan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jauh lebih banyak, bisa jauh lebih sedikit. Kenapa demikian? Orang yang kalau puasanya khusyuk itu jangan gak kehitung, Bapak Ibu. Tiba-tiba udah buka aja, ya kan? Tiba-tiba udah maghrib. Itu tanda puasanya khusyuk. Tapi kan kalau tidur aja dari pagi sampai sore juga tak terasa juga kan ya Bapak Ibu ya. Puasa orang tidur ibadah katanya. Itu benar ya. Apapun itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk beribadah, menikmati Ramadan, siang berpuasa, malam qiyamul lail. Karena sayangnya Allah terhadap kita. Coba kita hitung Bapak Ibu sekalian. Jamaah masjid yang saya hormati para takmir Masjid Miftahul Falah Kampung Pekanbaru. Falah atau Falah Bapak Ibu? Falah ya. Kalau Falah enggak apa-apa juga kan.
sukses. Ya, berhasil. Berapa banyak teman-teman kita yang tahun kemarin masih berqiyamul lail bersama dengan kita di masjid ini, yang pada malam hari ini sudah tidak kelihatan lagi. Mungkin sakit atau mendahului kita. Ada nggak Pak yang tahun kemarin masih qiyamul lail, tahun ini sudah mendahului kita? Ada nggak? Ada ya. Lebih dari satu ya. Iya. Mungkin tahun besok kita yang ada di sini nggak akan ke masjid ini lagi. Mungkin saja saya, belakangan Bapak duluan. Kematian tidak melihat usia Bapak Ibu, tidak melihat sakit atau sehat. Tibanya kematian, siapapun akan mati. Nabi Yahya alaihissalam berapa umurnya? Isa alaihissalam berapa umurnya? Mu'az bin Jabal berapa umurnya? Umar bin Abdul Aziz berapa umurnya? Enggak ada yang nyampe 40 tahun. Itu membuktikan bahwa kematian rekayasa Allah yang tercatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ditulis dalam kolam di Lauhul Mahfuz. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Bupati, dengan Bapak Sekda, dengan para kiai, para guru-guru kita qiyamul lail. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pembukaannya memang panjang Bapak Ibu, tapi isinya pendek. Jangan khawatir. Isinya pendek aja. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita beribadah, kita hadir di sini dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang sebagian dari rasa cinta itu kita tuangkan dalam bentuk sholawat. Kita biarkan sholawat di mana-mana. Enggak perlu nunggu momentum kita sholawat baru kita bersolawat, atau setelah sholat baru bersolawat. Kapanpun kita punya waktu, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besok Bapak Ibu, ketika kita semua dibangkitkan dari liang lahat di kehidupan yang sebenarnya tak ada penghujung, maka tidak ada satupun yang bisa membela kita. Tak ada satupun yang bisa membackup kita sebagaimana kita hidup di dunia. Yang mungkin saudara kita punya jabatan, yang mungkin kita punya harta benda, tapi besok murni hanya amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan di samping amal ibadah, yang akan membela kita nanti adalah syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi rasa cinta itu Bapak Ibu tidak hanya kita ungkapkan dengan sholawat, tapi berangsur-angsur kita melaksanakan sunnah beliau. Apa yang disebut sunnah? Sesuatu yang beliau kerjakan, atau sesuatu yang beliau ucapkan, atau sesuatu yang beliau tetapkan, yang hari ke hari kita hitung. Hari ini sunnah apa yang kita lakukan, hari esok sunnah apa yang kita lakukan. Jika ada grafiknya menaik, tanda kita rasa cinta kita tumbuh dan berkembang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Polri kita, siapa namanya Ustaz? Apa? Edi Mabrur Mahmud Suami. Masya Allah. Dia membacakan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang dimulas oleh Bapak Wakil Bupati. Karena Bapak Wakil Bupati juga alumni pondok pesantren
ngapar Bapak Ibu. Jadi makanya dia bisa mulasnya. Ya. 6 tahun dari sana, tamat beliau dari sana ke Malaysia, masuk ke UIT, Universitas Islam Antarabangsa, yang sahamnya didominasi oleh negara-negara Turki, Bapak. Saya sempat juga mengikuti beliau, tapi di kelas matrikulasinya hanya 1 tahun. Jadilah. Ayat yang dibacakan oleh Paulina tadi menggambarkan bahwa puasa termasuk salah satu istinbat hukum syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah sebelum kita. Artinya puasa itu sebelum Islam datang itu sudah ada. Syar'u man qablana. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Maksudnya puasa ini adalah sebuah kewajiban yang permanen sejak adanya agama ilah dihadirkan oleh Allah di permukaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, kemahabesarannya tidak akan pernah bertambah dengan khusyuknya kita berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, tidak akan pernah berkurang keagungannya dengan tidaknya kita berpuasa. Tetapi kenapa kita berpuasa? Memang beban hukum taklifinya wajib. Apabila dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa dan terhutang. Sebelum kita jawab kenapa, kita harus pahami dulu bahwa puasa ini termasuk hutang tercatat jika kita tidak melakukan tanpa ada uzur syar'i, dan itu tak bisa tobat. Gimana maksudnya tidak bisa tobat? 1 bulan ini saya tidak berpuasa Ramadan, lepas lebaran saya tobat nasuha. Kira-kira puasa saya perlu diganti atau tidak? Perlu diganti atau tidak? Nah, itu artinya puasa kita sejak akhir balik dulu, jika ada yang ketinggalan, itu tetap menjadi temuan di akhirat nanti. Pasti berbunyi, akan menjadi temuan. Karena puasa termasuk dainullah, hutang kepada Allah jika kita tidak lakukan. Hutang itu kan ada 2, dainullah 1, dainul ibad 1. Hutang pada Allah, hutang pada hamba. Kalau hutang pada hamba, kita bayar dengan hamba. Kalau hutang kepada Allah, kita bayar dengan Allah. Dan itu tak pernah bisa hilang. Di antara dainullah dan dainul ibad ini, antara hutang pada Allah dan hutang kepada manusia, yang manakah yang harus diprioritaskan bayarnya? Dalam nas disebutkan dengan menggunakan kalimat kontradiktif atau tertib. Ahaqqu ayyuddha, dainullah ahaqqu ayyuddha, lebih berhak untuk dibayar. Makanya ketika Allah masih memberi kesempatan kita untuk berpuasa pada tahun ini, itu bukan berarti kita selesai dengan puasa kita pada bulan ini, tapi mengkoreksi diri. Pernah nggak kita tinggal puasa dulunya? Pernah nggak kita mensia-siakan ibadah puasa? Pernah nggak ketika kita setelah hari balik ada puasa yang terhutang? Itu tetap menjadi catatan hutang. Tak bisa dibayar dengan taubat. Kunna nu'maru bil qada'i shaumi, kata ayat, wala nu'maru bil qada'i shaum. Kami disuruh untuk membayar hutang Allah, puasa, tapi tidak sholat. Bagi yang lain, membuktikan bahwa puasa adalah hutang. Kita koreksi kita, bukan hanya kita, orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita pada saat ini. Pernah tidak kita berpikir
itu menjadi catatan bagi kita ketika Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi pertanyaan, kenapa kita berpuasa? Mungkinkah dengan puasa ini keagungan Allah makin bertambah karena khusyuk kita Allah semakin agung? Atau dengan melawan perintah Allah, siang hari tanpa uzur syar'i kita makan-makan, kita minum-minum, dan Allah akan hina dengan sebab perbuatan kita durhaka? Tidak. Karena sebelum Allah menciptakan kita para makhluk, Allah perbendaharaan yang tersembunyi yang disebut Rasulullah kanzal maqiyah. Tetapi Allah ciptakan kita ilmu an-mu'ibah supaya kita kenal dengan Allah. Di antaranya melalui ibadah puasa. Kan beda ya Bapak Ibu. Coba kalau kita puasa, kalau kita makan kenyang-kenyang, rasanya wajah kita itu nggak licin rasanya. Rasanya kayak kesal aja. Kalau wudhu pun nggak licin. Coba kalau puasa. Kalau itu muka bersih nggak mukanya? Nggak bersih kan? Karena manusia nggak puasa. Coba kalau siang hari, nggak perlu pakai skincare tuh, ya. Dengan berpuasa muka itu terasa ketenangan, ada percaya diri. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena setan-setan tak mampu mengganggu kita jika kita menjadikan puasa sebagai benteng perlindungan terhadap godaan mereka. Kan di dalam nasihat itu, apabila mengubah jangan lupa bilang, Anda semakin saya berpuasa. Ibadah datangnya dari mana? Dari setan. Apabila namanya cerita yang macam-macam, jangan lupa bilang, Anda semakin, ini semakin saya berpuasa. Membuktikan dengan kata-kata saya berpuasa tadi, setan kalah. Makanya mampu gak kita menjadikan ibadah puasa ini naik kelas? Naik kelas apa? Dari amarah ke lawamah, dari lawamah ke mutmainah, yang ending hasil akhirnya warahus siddiqin. Apa itu lawamah? Amarah. Amarah itu kita kebal. Mau bikin salah, mau bikin benar, mau melawan pada perintah Allah, gak ada terasa di hati. Itu amarah, la amaratu bisu. Tapi kalau lawamah ada rasa sesal, tapi bikinnya tetap. Ini kalau saya bikin begini, kira-kira orang nggak nampak, tapi kalau nampak dosa nggak ya? Ada rasa dosa nggak ya itu? Makanya lawamah itu di akhirat kata Allah menjadi orang-orang yang menyesal karena dia sudah naik tingkat, tapi sayang dia tidak menaiki tingkat selanjutnya. Makanya dia menyesal karena ada hidayah. Di setiap sholat kita minta hidayah kepada supaya dari lawamah naik ke mutmainah. Apa hidayahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah. Hidayah dalam bentuk apa yang kita minta selama kita sholat, yang termasuk rukun sholat? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Sepakat para ulama bahwasanya Fatihah termasuk rukun sholat kecuali kami. Artinya di dalam Fatihah itu kita tidak hidayah. Karena hidayah itu tidak bisa sinkron dengan amal perbuatan, artinya kita tidak mendapatkan wafaqqani, tauhidnya. Setiap akhir dari ceramah, wabillahi taufiq wal hidayah, tapi tidak pernah dapat tauhid. Apa yang disebut tauhid? Adanya sinkronisasi antara perbuatan dengan permintaan hidayah yang diberikan, yang kita minta kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita dalam setiap sholat. Makanya Bapak Ibu, coba kita pahami,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objek diletakkan di awal, ya kan? Awal itu ya Pak ya, ya Pak ya. Iyyaka, objeknya diletakkan di pangkal. Cari di pangkal itu kan subjek. Ada penekanan. Iyyaka na'budu. Kalau kita artikan secara literal, kepada Engkau kami menjadi budak ya Allah. Abdi itu budak. Tapi lebih ramahnya hamba. Kalau kita menyadari diri kita sebagai seorang budak yang benar-benar memperbudak diri di hadapan Allah, karena itu kita ada di dunia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Takut dengan kuat. Tapi lebih ringan kita artikan sebagai hamba. Hamba itu artinya budak. Kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah murni budaknya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah cukup kita memperbudak diri kepada Tuhan kita, baru kita berani minta tolong. Maka beruntunglah para masyayikh, para kiai yang selalu meletakkan hatinya jauh di bawah ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul khusyuknya, muncul rasa candunya beribadah. Sebab itu momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai tongkat atau sokong guru untuk menopang ketakwaan. Di Al-Quran itu Bapak Ibu, banyak sekali persatuan dibentuk oleh Allah. Ada persatuan muslimin, ada persatuan munafikin, ada persatuan muslimin, ada persatuan muttaqin. Tergantung persatuan mana yang kita masuki, tergantung komunitas mana yang kita pilih. Dan puasa termasuk salah satu jalan memasuki komunitas muttaqin.